Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan tentang korespondensi satu-satu. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu kali ke anggota himpunan B. Begitu sebaliknya, anggota himpunan B berpasangan tepat satu kali di anggota himpunan A. Jadi sehingga jumlah anggota himpunan A dan B itu harus sama. Nah, atau dapat kita simbolkan dengan NA sama dengan NB. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalkan anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan nama orang, yaitu Eka, Wahyu, Mira, Wahono. Dan anggota himpunan B ada bilangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka nomor absen adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, nama relasi kedua himpunan itu adalah nomor absen. Nah, relasi nomor absen dari himpunan A ke himpunan B pada kedua himpunan tersebut dapat kita gambarkan dengan menggunakan diagram panah berikut ini. Nah, kita perhatikan ini merupakan anggota himpunan A, ini dia anggota himpunan B. Nah, lalu kita pasangkan dengan sesuai nomor absen. Nah, jadi kita pasangkan Eka kita pasangkan dengan nomor absen di anggota himpunan B, yaitu 1. Wahyu dengan nomor absen 2, Mira dengan nomor absen yang ketiga, Wahono dengan nomor absen yang keempat. Nah, lalu kalau kita lihat dari diagram panah ini, bahwa anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Demikian sebaliknya, bahwa anggota himpunan B juga memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan A. Nah, dengan demikian, diagram panah tersebut atau kedua himpunan ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sesuai dengan pengertian korespondensi satu-satu tadi, bahwa himpunan A harus memiliki satu pasangan di himpunan B atau sebaliknya. Nah, lalu kita lihat contoh yang kedua. Nah, diketahui himpunan A 1, 4, 9, 16, 25. Dan himpunan B ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Nah, lalu kita selesaikan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu? Nah, lalu kita selesaikan dengan menggunakan diagram panah. Nah, ini merupakan himpunan A, yaitu 1, 4, 9, 16, 25. Nah, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lalu kita pasangkan himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Nah, dengan relasi kuadrat dari. Nah, 1 kuadrat dari 1. Ya, benar ya, Nak? Nah, 4 kuadrat dari 2. Ya, benar, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, 9 kuadrat dari 3. Nah, artinya 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, 16 kuadrat dari 4. Nah, artinya 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, 25 kuadrat dari 5. Artinya 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, berdasarkan pengertian korespondensi satu-satu bahwa himpunan A ke himpunan B itu merupakan korespondensi satu-satu. Nah, lalu berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui himpunan P sama dengan 14, 16, 18, dan 20. Dan himpunan Q sama dengan 12, 14, 16. Nah, nyatakan kedua himpunan tersebut dengan himpunan pasangan berurutan relasi 2 lebihnya dari. Ya, nama relasinya 2 lebihnya dari.
dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, apakah himpunan P ke himpunan Q merupakan korespondensi satu-satu? Nah, lalu kita selesaikan. Kita buat himpunan P, yaitu 14, 16, 18, dan 20. Nah, lalu himpunan Q sama dengan 12, 14, dan 16. Nah, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan yang dengan nama relasi dua lebihnya dari. Nah, dari himpunan P ke himpunan Q adalah 14 atau bilangan 14 dua lebihnya dari bilangan 12. Benar ya? Nah, bilangan 16 dua lebihnya dari 14. Iya, itu nama relasinya ya. Nah, dan kemudian pasangan 18 dua lebihnya dari 16. Nah, berdasarkan pengertian korespondensi satu-satu bahwa himpunan P ke himpunan Q bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, apa sebabnya? Nah, karena ada anggota himpunan P yaitu 20. Nah, ini ya, bahwa ada anggota himpunan P yaitu 20 tidak memiliki pasangan di anggota himpunan Q. Nah, itulah pengertian dari korespondensi satu-satu. Nah, semoga anak-anak ibu dapat paham ya. Nah, lalu berikutnya bagaimana menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Nah, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan itu dirumuskan dengan n faktorial. Ini dia ya, n tanda penghubung. Ini n tanda penghubung dibaca n faktorial, atau artinya banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, sama dengan n. Artinya kedua himpunan ini sama jumlahnya, yaitu sebanyak n. Nah, untuk lebih paham lagi kita lihat contoh berikut. Nah, jika himpunan A atau banyaknya anggota himpunan A, NA sama dengan 3, dan banyaknya anggota himpunan B atau NB sama dengan 3. Nah, ini sudah sama-sama 3 ya, Nak. Nah, maka banyak korespondensi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu adalah kita rumuskan dengan n faktorial. N faktorial sama dengan 3 faktorial. Ini dibaca 3 faktorial sama dengan kita selesaikan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Atau kebalikannya boleh ya, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi ada sebanyak 6 korespondensi satu-satu yang terjadi pada kedua himpunan A dan himpunan B. Nah, lalu yang kedua kita lihat jika himpunan atau banyak anggota himpunan P sama dengan 5 dan banyaknya anggota himpunan Q sama dengan 5 juga. Nah, ini sudah sama. Maka korespondensi atau banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q itu dirumuskan dengan 5 faktorial atau n faktorial ya. N-nya sama dengan 5 ini ya. N-nya sama dengan 5. Maka 5 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, hasilnya 120. Atau 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itulah jadi jumlahnya 120. Nah, itulah cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Jadi ada 120. Nah, berikutnya kita lihat contoh yang ketiga supaya lebih paham lagi. Nah, diketahui himpunan P sama dengan bilangan caca genap kurang dari 10 dan himpunan Q merupakan bilangan kuadrat yang kurang dari 20. Nah, tentukan banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara kedua himpunan. Nah, lalu kita selesaikan. Pertama kita tuliskan dulu anggota masing-masing. Nah, anggota himpunan P sama dengan bilangan caca genap kurang dari 10. Nah, bilangan caca yang genap ya. Nah, lalu kita tuliskan himpunan bilangan P. Nah, kalau bilangan caca itu kurang dari 10. Bilangan caca itu adalah bilangan bulat
yang tidak negatif, yaitu dimulai dari yang tidak negatif berarti dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, tetapi dikatakan di sini aturannya harus genap. Nah, jadi kita ambillah bilangan genap yang kurang dari 10, yaitu ada 2, 4, 6 dan 8. 10 tidak ikut karena harus kurang dari 10. Maka NP-nya sama dengan 4 atau banyak anggota himpunan P sama dengan 4. Nah, lalu untuk anggota himpunan Q sama dengan bilangan kuadrat yang kurang dari 20. Nah, bilangan kuadrat yang kurang dari 20 berarti dimulai dari bilangan 1 kuadrat. Ya, himpunan Q berarti 1 kuadrat sama dengan 1 ini ya. Nah, lalu 2 kuadrat ada 4. Nah, lalu 3 kuadrat itu 9, lalu 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu kalau kita lanjutkan 5 kuadrat adalah 25, berarti sudah melebihi dari 20. Jadi, anggota himpunan Q juga ada 4, yaitu 1, 4, 9, dan 16. Nah, maka banyak korespondensi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah sama dengan 4 faktorial atau N-nya sebanyak 4 ya. N-nya itu sebanyak 4. Nah, maka 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Nah, jadi ada 24 korespondensi, banyaknya korespondensi satu-satu yang terjadi dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu mengenai korespondensi satu-satu. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti dan paham. Sekian dan terima kasih.